Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopel Madaliu, NIM 22011401559, semester 1D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video terkait dengan permasalahan pendidikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar pendidikan. Baik, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap teman-teman selalu baik dan sehat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah teman-teman masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, tepat sekali yang dikatakan oleh Kakak Isti. Pada minggu ini kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan. Baik teman-teman, ada yang tahu permasalahan pendidikan itu seperti apa? Ya, Kakak Doni. Betul sekali yang dikatakan oleh Kakak Doni. Jadi, yang dimaksud dengan permasalahan pendidikan itu seperti ini teman-teman. Permasalahan pendidikan itu segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan, baik itu masalah yang rumit maupun masalah yang tidak rumit. Dari penjelasan di atas, teman-teman ada yang tahu masalah pokok pendidikan itu seperti apa? Atau masalah pendidikan itu apa saja? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Ya, Kakak Riki silahkan. Tepat sekali jawaban yang dikatakan oleh Kakak Riki. Jadi, yang lebih jelasnya teman-teman, dengarkan penjelasan saya. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan antara lain, yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Apakah dari teman-teman ada yang tahu masalah pemerataan pokok pendidikan itu seperti apa? Ya, benar sekali yang dikatakan oleh teman kita bahwa masalah pemerataan pendidikan itu persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan itu timbul apabila masih banyak warga negara yang khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Begini teman-teman, masalah mutu pendidikan itu mencakup masalah pemerataan mutu. Kondisi mutu pendidikan itu menunjukkan bahwa pendidikan di daerah terpencil lebih rendah dibandingkan dengan mutu pendidikan di daerah perkotaan. Dari sini teman-teman, usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air atau di kota, di desa mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan itu mempersoalkan bagaimana sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaan hemat dan tepat, sarana dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antar stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Masalah penempatan studi sering mengalami kepencangan, tidak disesuaikan dengan keutuhan di lapangan, dan sebagainya. Dan yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia
Untuk pembangunan relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan itu dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan itu diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Relevansi merupakan masalah yang terantuk dipecahkan, utamanya masalah-masalah relevansi kualitas. Baik teman-teman, sampai di sini masih semangat? Saya harap teman-teman masih semangat ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia dan upaya penanggulangannya. Baik teman-teman, masalah pendidikan yang ada di Indonesia itu antara lain, yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Entah yang disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan keterbatasan berkualitas terbesar di kawasan kota atau di daerah yang notabene-nya mudah diakses, sedangkan di daerah-daerah terpinggir dan daerah-daerah terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Memang ada banyak faktor yang terjadi. Dari beberapa alasan di atas, salah satu masalah yang diminati guru itu sendiri, lebih banyak guru memilih lokasi yang mudah diakses dari segi informasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan mudah. Sedangkan di daerah terpencil lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada saja guru yang terpanggil hati untuk bertugas di daerah pelosok yang minimnya akses dan sayangnya hanya 1:10 saja, jumlahnya pun sangat kecil sekali, sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota, sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Tidak heran jika generasi yang tinggal di pelosok nyari tidak terakses atau muncul ke permukaan itu. Sebabnya ini menjadi PR ya bagi pemerintah, upaya pemerataan tenaga pendidik terampil di pelosok agar terjadi pemerataan. Dan yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia ini sering dikeluhkan, baik keluhan yang dikeluhkan oleh wali murid atau guru muridnya itu sendiri. Tidak terdapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi. Hidup dengan keterbatasan koleksi karena terakses dan tidak terjemah. Belum bagi masalah yang tidak ada jaringan listrik sehingga mereka harus menggunakan penerang tradisional, padahal sekarang sudah di era globalisasi, bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar, tetapi masih ada daerah yang belum terjemah di tanah air kita. Terhubung dengan dunia luar, tetapi masih ada daerah yang belum terjemah di tanah air kita. Yang berikut adalah minimnya bahan pembelajaran. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikutnya adalah kurangnya bahan belajar dan mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar murid, sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran seharusnya. Bantuan berupa buku atau bahan belajar diberikan lebih layak ke wilayah-wilayah dengan masyarakat yang kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan belajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum terbaru. Sedang berlaku jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan belajar mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para murid. Yang berikutnya adalah mahalnya dana pendidikan.
Tidak dapat dipungkiri, masalah pendidikan di Indonesia paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Teman-teman, meskipun sudah diada-adakan gratis saja, bagian yang membayar pendidikan masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang borju tetap menyulitkan. Dan yang berikutnya adalah mutu pendidikan rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia itu terletak pada mutu pendidikan yang sangat rendah. Masih menyambung pembahasan di atas, kalau salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan itu bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri, merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Yang berikutnya adalah mayoritas bagi kelompok difabel. Masalah pendidikan di Indonesia ini yang tidak banyak dijadikan sorotan adalah masalah pendidikan bagi kelompok difabel. Ternyata ya masih banyak kelompok difabel yang kesulitan dalam mencari sekolah inklusif. Itu berarti masih sedikit sekolah-sekolah yang inklusif bagi mereka. Di satu sisi, sekolah inklusif secara tidak langsung itu menyongkok perkota-kota yang semakin relekusi dari realitas sosial. Kendala yang sering dihadapi bagi difabel itu ketika memutuskan sekolah umum. Mereka terkendala dari pembangunan sekolah yang tidak ramah untuk difabel. Misalnya, tidak ada jalan khusus difabel yang menggunakan sepatu roda atau pintu kurang transparan. Belum bagi masalah-masalah buku pembacaan yang dikemas dalam huruf Braille. Jika standar penggunaan standar pada umumnya, maka difabel akan kesulitan mengakses sehingga mereka terkesan disampingkan, padahal mereka sama-sama generasi penerus yang memiliki hak yang sama, peluang sukses sama, dan memiliki hak bahagia. Bukan karena minoritas lantas semakin dipandang berbeda. Sebenarnya mereka kuat, bahkan bisa. Hanya mereka memang spesial, bukan dalam spesial konotasi negatif ya, tetapi benar-benar spesial dalam arti sebenarnya karena mereka itu memiliki kegigihan lebih besar. Selanjutnya teman-teman, upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Tidak cukup berlangsung hanya secara identisal. Yang kedua, pelaksanaan dan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh keseanggungan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. Untuk itu perlu dikaitkan dengan pemberian insentif pada guru. Yang berikutnya, pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat, yang merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. Dan yang berikut adalah pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan. Itu perlu diperhatikan secara khusus karena tenaga pendidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Dan yang berikut adalah untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun apabila dikaitkan dengan generasi wajib belajar, itu perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menentukan faktor penunjang dan utamanya adalah faktor penghambatnya. Ya, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Motivasi dari diri saya sendiri adalah, kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya.
Oke teman-teman, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.